Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh soleha hebat. Kaifa halukum? Ibu doakan semoga ananda semuanya dan juga ayah bunda selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ananda ibu, hari ini kita akan mengulang kembali pembelajaran matematika tentang menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pecahan. Agar lebih berkah, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Hayya bina naftah darsana biqiroati basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda ibu, ternyata dalam matematika itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan ya. Kalau hari ini terkait dengan pecahan. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada Quran surah Al-Anfal ayat 41. Di sana tertulis yang artinya dari hasil rampasan perang 1/5-nya untuk Allah, untuk Rasul, untuk sahabat Rasul, dan lain-lain. Nah, sudah terlihat bukan? Ternyata di dalam Al-Quran juga terdapat pecahan ya nak ya. Kemudian di Quran surah An-Nisa ayat 11 juga terdapat soal pecahan. Di sana disampaikan bahwa di ayat tersebut tentang pembagian harta warisan. Coba antum cek di sana dituliskan bahwasanya kalau laki-laki mendapatkan harta warisan sama dengan dikalikan dengan 2 orang perempuan. Kalau misalnya 3-3-nya perempuan, maka hartanya 2/3 dibagi dengan seluruh harta yang dimiliki. Kalau dia perempuan sendirian, maka dia memperoleh harta warisan setengah dari harta tersebut. Nah, kalau kemarin kita sudah banyak sekali latihan ya nak ya. Kita latihan menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa dengan penyebut sama, dengan penyebut berbeda. Kemudian kita juga belajar pecahan campuran, kemudian bilangan desimal. Nah, hari ini kita menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pecahan. Itu identik dengan soal cerita ya nak ya. Kalau identik dengan soal cerita, apa yang harus antum lakukan? Yang pertama adalah antum membaca soal dan menganalisa soal. Ibu punya contoh nomor 1. Ibu mempunyai gula Jawa 2/5 kg. Ibu membeli lagi 2/5 kg. Berapa gula Jawa ibu sekarang? Nah, kalau biasanya dalam soal cerita itu kita buat dulu diketahui, ditanya dan jawab. Kalau kita tulis diketahui berarti kita tulis ibu membeli gula Jawa 2/5 kg. Kemudian ibu membeli lagi sebanyak 2/5 kg. Nah, sudah diketahui apa yang ditanya? Apa yang ditanya? Berapa gula Jawa ibu sekarang? Yang ditanya adalah berapa gula Jawa ibu sekarang. Nah, caranya seperti apa? Antum analisa soalnya. Di sini ibu beli gula 2/5. Ternyata ibu beli lagi 2/5. Nah, dari soal tersebut sudah jelas bahwa soal ini adalah bentuk soal penjumlahan. Kita langsung jawab saja. Jawab 2/5 ditambah 2/5 sama dengan berapa? Karena dia berpenyebut sama, berarti kita langsung jumlahkan keduanya. 2 ditambah 2
Hasilnya adalah 4/5. Nah, kalau sudah tulis diketahui, ditanya dan jawab, sudah ketemu soalnya, kita tulis. Jadi, gula Jawa Ibu sekarang adalah 4/5 kilogram. Nah, ini adalah jawaban lengkap dari soal cerita ya nak ya. Kalau ada soal cerita, antum tulis diketahuinya apa, ditanya apa, kemudian dianalisa soalnya, kemudian baru antum jawab, baru antum tuliskan kesimpulannya. Jadi, gula Jawa Ibu sekarang adalah 4/5 kilogram. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ibu bacakan soalnya ya, sembari kita tulis diketahuinya apa. Oke. Soalnya seperti apa? Noni membeli 1/2 kilo gula pasir. Berarti Noni membeli 1/2 gula pasir. Oke. Kemudian apa lagi? Sebanyak 23/4 kilogram sudah digunakan untuk membuat kue. Berarti 3/4 kilogramnya sudah dibuat kue. Nah, pertanyaannya adalah ditanya apa? Berapa kilogram berat gula Noni sekarang? Berapa berat gula Noni sekarang? Nah, jadi kalau antum analisa dari soalnya, ini adalah bentuk soal apa? Penjumlahan atau pengurangan? Karena Noni sudah membeli gula pasir, maksud ibu 3/2 kilogram. Kemudian sudah terpakai 3/4 kilo. Artinya jumlah gulanya sudah berkurang. Oke, kita coba jawab ya nak ya. Artinya, oke kita jawab ya. Jadi 1/2 dikurang 3/4. Oke, Ibu Rahma pakai cara menggabungkan atau mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kita tulis ya, 3 dikurang 2, kita tulis tambah 1/2 dikurang 3/4. Sampai sini sudah paham nak? Ini cara ibu yang pertama, atau antum bisa dengan menggunakan pecahan campuran ini diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu juga bisa. Caranya sama dan hasilnya juga sama ya. 3 dikurang 2 adalah 1. Sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung. 2 dan 4, kira-kira kelipatan berapa yang kita bisa pakai untuk menyamakan penyebutnya? Nah, karena 2 di perkalian 2 ada 4, berarti kita bisa pakai 4 untuk penyebutnya ya, karena penyebutnya kita cari dari kelipatan yang paling kecil. 4, kita tutup dulu yang sebelah sini. 4 kita bagi 2, berapa? 2. Kita kali pembilangnya 1. 2 dikali 1, 2. Kemudian ini udah selesai, kita ini lagi. 4, kita bagi 4, jadinya 1. 1 dikali 3, 3. Hasilnya berapa? 1 ditambah 2 dikurang 3. Ayo, 2 dikurang 3 berapa? Jadinya min 1/4. Positif ketika dikalikan dengan negatif, maka hasilnya 1
dikurang 1/4. Karena hasilnya belum selesai, 1 ini kita samakan penyebutnya menjadi 4, berarti kita kali 4. 4/4. Nah, nilai 4/4 ini sama dengan 1. Kita kurang dengan 1/4. Maka sisanya adalah per 4. 4 dikurang 1, 3. 3/4 kilogram. Jadi kita tulis. Jadi, berat gula Noni sekarang adalah 3/4 kilogram. Itu kalau pakai cara yang Ibu yang pertama ya, menggabungkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Coba kita buktikan apakah sama hasilnya kalau kita ubah ke pecahan biasa. Oke, bantu Ibu. 3 1/2. Kalau kita jadikan pecahan biasa berapa? 2 dikali 3, 6. Ditambah 1 tuh 7. 7/2. Dikurang 4 dikali 2 berapa? 8. Kita tambah 3 jadi 11. 11/4. Oke, kita samakan penyebutnya. Jadi berapa tadi? 4. 4 kita bagi 2 adalah 2. 2 dikali 7, 14. Kemudian 4 dibagi 4 adalah 1 dikali 11, 11. Sisanya berapa? 14 dikurang 11, 3. 3/4. Jadi hasilnya sama ya nak ya. Dengan mengganti ke pecahan biasa hasilnya 3/4. Kalau antum mengelompokkan bilangan bulatnya juga hasilnya 3/4. Fahim tum? Semoga fahimna ya nak ya untuk soal nomor 2. Oke, Ananda Ibu, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Soalnya adalah Pak Darman mempunyai 7/8 hektar ladang. Ya, kita tulis dulu. Pak Darman mempunyai 7/8 hektar ladang. Nah, setengah hektarnya ditanami ubi pohon. Kita tulis ya. Setengah hektar ditanam ubi pohon. Kemudian 1/4 hektarnya ditanami ubi rambat. 1/4 hektar ditanam ubi rambat. Oke, apa yang ditanya di dalam soal? Ditanya sisa ladang yang belum ditanami. Sisa ladang yang belum ditanami. Oke, jadi dalam soal ini diketahui Pak Darman punya 7/8 hektar ladang ya. Bisa kita jawab seperti ini. Kalau antum bingung, antum bisa mengilustrasikannya ke dalam sebuah gambar. Misalnya, ini adalah lahannya Pak Darman. Nah, lahannya Pak Darman ini luasnya adalah 7/8 hektar. Ya, luasnya 7/8 hektar. Ternyata lahan Pak Darman ini setengahnya, kita bagi 2 dulu. Oke, setengahnya ini ditanami ubi
pohon. Nah, kemudian 1/4-nya, berarti kita bisa ibaratkan di sini 1/4-nya ditanam ubi rambat. Nah, yang ditanya adalah sisa ladang yang belum ditanami. Artinya kita diminta untuk mencari berapa luas ladang yang belum ditanami. Caranya apa? Caranya adalah antum menjumlahkan terlebih dahulu lahan yang sudah ditanami ubi pohon dan ubi rambat. Kalau ibu tuliskan rumusnya seperti ini ya nak ya. Total lahan, kita ganti total luas ladang aja ya. Luas ladang. Nah, luas ladang sama dengan, kita kasih inisial X untuk ladang yang belum ditanami ya, untuk mengetahui sisa ladang yang belum ditanami. X dikurang dengan luas, kita ganti dengan inisial L. Luas hektar ubi pohon ditambah luas yang ditanam ubi rambat ya, ibu tulis R karena tidak muat. Nah, baru kita bisa tahu hasilnya. Kita tulis nilai yang sudah ada di antum ketahui nih. Luas ladang, berapa tadi luas ladang hektar Pak Darman? 7/8. Kita tulis 7/8 sama dengan X ya, X yang kita cari. Nah, kita kurangi. Berapa luas yang ditanami ubi pohon? 1/2. Ditambah 1/4 hektar ubi rambat. Oke, hasilnya berapa? Kita tulis lagi. Nah, 1/2 ditambah 1/4 ini kita samakan penyebutnya jadi 4. 4 dibagi 2 dikali 1 2 dikurang 4 dibagi 4 1 dikali 1 1. Berarti X dikurang 1/4. Nah, bagaimana untuk mencari X ini? Nah, antum lihat. Caranya seperti ini. X berarti cara mencari sisa lahan ini adalah luas ladang Pak Darman keseluruhan, artinya 7/8 dikurang luas ladang yang sudah ditanami 2 pohon ubi pohon tadi dan ubi rambat 1/4 ya. Oke, Bu pindahkan untuk mencarinya. Oke, Bu pindahkan ya karena tidak muat. 7/8 dikurang 1/4. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan. Kalau kita menyamakannya dengan kelipatan, maka sudah pasti kita pakai 8 karena di perkalian 4 atau kelipatan 4, nilai terkecil adalah 8 ya. 8 kita bagi 8 berapa nak? 1. Kita kali 7. Tetap 7 dikurang 8 kita bagi 4 berapa? 2. 2 dikali 1 adalah 2. Berarti sisanya adalah 5/8 hektar. Jadi, kalau kita kembali ke gambar, berapa sisa ladang yang belum ditanami? Nah, yang tanda tanya ini kita bisa buat hasil yang kita dapat. Berapa sisanya? 5/8 hektar ya. Jadi seperti itu ya nak ya untuk penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pecahan. Sudah ada 3 contoh soal. Semoga dari penjelasan ibu antum paham. Jikalau masih ada yang bingung, boleh antum japri ke ibu dan tanyakan langsung kira-kira bagian mana yang antum belum paham ya. Kembali, matematika itu mengasyikan asalkan antum di awal sudah berazamkan bahwasanya
Ana mau bisa belajar matematika ya. Semangat Ananda Ibu, kita tutup pembelajaran hari ini agar lebih berkah dengan membaca hamdalah. Hayabina naktatim darsana bikiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.